Mak, bukan Ahmad tidak bisa lagi bersyukur atas rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi alangkah baiknya jika Ahmad pergi bekerja keluar desa. Mak, Tuk Keleman mengajakku merantau ke negeri seberang. Bolehkah, Mak? Siapa tahu Ahmad mendapatkan nasib seperti Tuk Keleman. Tapi kita masih bisa mencari rezeki di sininya, jawab Ibu Ahmad. Betul, Mak. Bukan pula aku bisa bekerja seperti ini di desa. Tapi bukankah berusaha itu wajib, Mak? Bukankah bekerja itu juga ibadah, Mak? Jadi apa salahnya jika Ahmad pergi merantau? Ahmad berbicara datar sambil menyandarkan kepala ke lutut ibunya yang melukiskan dekatnya dua insan dalam kemanjaan ibu dan anak. Sambil membelai lembut-lembut ikal di kepala Ahmad dan memandang dalam-dalam ke anaknya, Makmunah berujar, haruskah Ananda pergi merantau, meninggalkan emakmu di sini sendiri dalam kesepian dan dalam kepapaan? Siapa yang akan jaga emak? Siapa juga yang akan memandikan emak nantinya kalau emak meninggal? Ahmad tersentak dengan kata-kata yang keluar dari bibir perempuan yang sedang mengusap dengan lembutnya itu. Setelah ngobrol cukup lama, akhirnya Makmunah tidak bisa lagi menahan keinginan anak satu-satunya dan menyangga hidupnya selama itu, tempat dia bercerita dan menyunggingkan senyum. Dengan berhati, Makmunah pun mengizinkan putra kesayangannya pergi. Hari terus berlalu hingga tibalah saatnya Ahmad berangkat merantau ke negeri seberang. Dia hendak merantau ke negeri seberang dan perjalanannya akan dilalui dengan kapal air dari Tung Pesangan. Ya, rajinlah beribadah di sana, rajinlah berdoa, dan tekanlah dalam berusaha. Hidup di negeri orang harus membawa bekal ilmu dan akhlak dari asalmu. Janganlah mereka mengubahmu, tapi tularkan kebaikan pada mereka, ujar Makmunah. Mak, akan Ahmad ingat pesan emak sebagai pendamping dalam bekerja. Ahmad hanya akan pergi beberapa tahun dan akan kembali bersama emak. Jaga diri emak baik-baik. Singkat cerita, akhirnya Ahmad tiba di negeri seberang dan bekerja pada seorang saudagar kaya. Kanda, Rinda rindu akan kampung halaman Kanda. Istri Ahmad berkata dengan kejujuran ketika mereka berjalan di taman yang mewah. Tapi Kanda sibuk sayang, tak ada waktu untuk meninggalkan ini semua. Ahmad berkilah. Bukankah Kanda pernah berjanji akan membawa Dinda berkunjung ke negeri Kanda dan bertemu ibunda di sana? Bukankah janji itu harus ditepati? Istri Ahmad mulai merayu dengan kata-kata manisnya hingga luluhlah hati Ahmad. Setelah semua dipersiapkan, berangkatlah sebuah kapal mewah untuk mengarungi lautan menuju ke tanah Renjong, tanah kelahiran tuanku Ahmad namanya. Kanda, inikah tanah yang perlu Kanda cari
Dengan muka basah air mata, Aminah pun berdiri dan melemparkan tangannya dan berucap, "Ya Allah, jika benar saudagar yang berdiri di hadapanku ini adalah Ahmad, maka kutuklah dia bersama pengawal dan harta bendanya menjadi bukit." Doa Aminah pun terhenti ketika petir mulai menyambar. Ahmad tersentak, tapi semua sudah terlambat. Doa ibu renta begitu cepat dikabulkan terhadap anaknya yang tidak mengakui emaknya. Dalam sekejap, Ahmad, istrinya, pengawalnya, dan seluruh harta bendanya termasuk kapalnya berubah dan menyatu menjadi sebuah bukit. Sampai sekarang di desa tersebut masih terlihat sebuah bukit yang berbentuk kapal yang dinamai dengan Ble Kapal. Sekian